Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan, Ramadan Karim. Kami, keluarga besar Al-Fityan School Medan, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1445 Hijriah. Ramadan, bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فلا تطع المكذبين. ودوا لو تدهن فيدهنون. ولا تطع كل حلاف مهين. هماز مشاء بنميم. مناع للخير معتد أثيم. عتل بعد ذلك زنيم. أن كان ذا مال وبنين. إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين. سنسمه على الخرطوم. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. فأصبحت كالصريم. فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وغدوا على حرد قادرين. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين
عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official yang dirahmati oleh Allah, bersyukur kita kepada Allah atas pertemuan kita pada hari ini. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW. Semoga solawat yang kita sampaikan kepada baginda Muhammad SAW menjadikan kita orang-orang yang diakui sebagai umat pengikutnya hingga akhir zaman. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official dimanapun Anda berada, di pekan terakhir bulan Ramadan ini atau di detik-detik terakhir bulan Ramadan ini, kita telah mendapatkan informasi di berbagai media kita, di berbagai sosial media kita. Ada yang mengatakan bahwa di malam-malam inilah kemudian Al-Quran diturunkan. Begitu pula lah sebagaimana yang disampaikan para ulama tentang perbedaan kapan sebenarnya Al-Quran itu diturunkan. Ada yang mengatakan malam ke-17 bulan Ramadan, ada juga yang mengatakan di 20 terakhir bulan Ramadan. Terlepas dari itu, pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official yang dirahmati oleh Allah, ini hikmahnya bahwa senantiasa di detik-detik terakhir bulan Ramadan ini, senantiasa kecintaan kita kepada Al-Quran semakin kita buktikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa pasti Al-Quran itu diturunkan pada bulan Ramadan. Ini sudah dikunci, ini sudah dipastikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Atau di dalam surah yang lain, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Dalil-dalil seperti ini adalah bukti sekaligus yang mengunci bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jamaah channel YouTube Al-Fityan School Medan Official yang dirahmati oleh Allah, maka oleh sebab itu ada banyak hal yang bisa kita lakukan terhadap Al-Quran. Apa yang membuat kita harus cinta kepada Al-Quran? Apa yang membuat kita harus melakukan sesuatu kepada Al-Quran? Apa yang membuat kita harus melakukan kewajiban kita kepada Al-Quran? Karena Al-Quran ini merupakan rahmat, merupakan mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW, sekaligus rahmat yang paling mulia kepada kehidupan kita. Maka tidak ada alasan kepada kita sebagai muslim untuk tidak melakukan hal-hal terbaik kita kepada Al-Quran. Pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan Official yang dirahmati oleh Allah, kalau kita sebagai muslim mengakui Al-Quran merupakan mukjizat terbesarnya Rasulullah SAW, maka tentu yang bisa kita lakukan termasuk membacanya, termasuk mengamalkannya, termasuk membenarkannya. Inilah yang terjadi jamaah
channel YouTube Al-Fityan School Medan official yang dirahmati oleh Allah. Karena Al-Quran ini sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Tidak ada kitab suci yang sekomprehensif ini. Tidak ada kitab suci yang mengatur dari segi seluruh sendi kehidupan manusia. Tidak ada. Boleh dicek. Kita mau berbicara apa tentang kehidupan kita, diatur oleh Al-Quran. Dari mulai A sampai dengan Z, tata kehidupan kita diatur oleh Al-Quran. Dari mulai tidur sampai kita tidur kembali diatur oleh Al-Quran. Kita mau bicara apa, diatur oleh Al-Quran. Kalau jamaah sekalian ingin bertanya tentang pola komunikasi antara istri dengan suami, atau sebaliknya suami kepada istri, banyak kisahnya, banyak aturannya yang telah dimuat dalam Quran surah An-Nisa misalnya. Kalau kita ingin mengetahui bagaimana pola komunikasi antara seorang guru dengan siswa, maka kita perlu membaca surah-surah atau ayat-ayat yang berkaitan yang ada dalam surah Luqman misalnya. Kalau kita ingin tahu bagaimana pola komunikasi antara seorang anak kepada orang tua, ada ayatnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Atau misalnya kita ingin berbicara tentang bagaimana pola komunikasi seorang muslim, akhlak-akhlak seorang muslim dengan muslim yang lainnya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin alladzina fis sarra'i wad dharra alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Hal-hal seperti ini jamaah channel YouTube Al-Fityan School Medan official banyak ditebar di beberapa ayat Al-Quran. Oleh sebab itu tidak ada alasan kepada kita untuk mencari petunjuk selain daripada Al-Quran. Lalu yang selanjutnya, Al-Quran bukan hanya sekedar petunjuk hudan, tapi di beberapa ayat Allah juga sebutkan sifat-sifat Al-Quran. Termasuk Al-Quran adalah asy-syifa, obat penyembuh. Termasuk Al-Quran adalah rahmat. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Maka jamaah channel YouTube Al-Fityan School Medan yang dirahmati oleh Allah, kekomprehensifan inilah yang kemudian kita harus berbangga sebagai muslim. Kita harus berbangga sebagai Allah, sebagai orang yang Allah ciptakan dengan pedoman-pedoman yang sangat-sangat baik. Maka juga seiring dengan itu, kekomprehensifan ini, kebaikan ini, kemantapan Al-Quran ini dari segi bahasanya dan lain sebagainya ini membuat orang-orang non-muslim ini iri kepada kita. Membuat orang-orang orientalis itu dengki kepada kita. Akhirnya kemudian fikiran-fikiran jahat dilontarkan kepada umat Islam agar umat Islam menjauhi Al-Quran. Ada banyak fitnah, ada banyak tuduhan, ada banyak sangkaan-sangkaan yang tidak mendasar kepada Al-Quran, yang itu semua tujuannya agar umat Islam meninggalkan Al-Quran. Salah satu contoh tuduhan itu bahwa menuduh Al-Quran tidak lagi asli. Oleh sebab apa? Oleh sebab karena katanya proses turunnya Al-Quran selama hampir ada yang mengatakan 23 tahun itu mustahil tidak tercecer sepatah kata pun. Itulah tuduhan-tuduhan itu. Tetapi jamaah channel YouTube Al-Fityan School Medan yang dirahmati oleh Allah, hal-hal begitu bisa dibantah secara ilmiah. Kenapa?
Karena sejatinya Al-Quran bukan hanya sekedar ditulis di pelepah-pelepah kurma, di kulit-kulit hewan, di kulit-kulit kayu, tapi juga sekaligus dihafal oleh para sahabat Nabi. Jadi proses penulisan Al-Quran bukan seperti sangkaan orang-orang orientalis, orang-orang yang memusuhi Islam dengan menuduh bahwa Al-Quran itu ditulis, Al-Quran hanya dituliskan berdasarkan pengumpulan-pengumpulan di pelepah-pelepah kurma. Maka kata para ulama, sejatinya Al-Quran itu al-jam'u fis sudur, bukan sekedar al-jam'u fis sutur. Al-Quran itu dituliskan bukan hanya berdasarkan tulisan-tulisan di pelepah-pelepah kurma itu, tapi juga dipastikan dihafal oleh para sahabat. Maka disebutkan al-jam'u fis sudur. Jamaah pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan yang dirahmati oleh Allah, maka sebagai muslim kita terus mengantisipasi, kita terus menjaga Al-Quran ini, kita terus berupaya untuk berperan bagaimana Al-Quran ini akan terus mengawal kehidupan manusia ini sampai dengan akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya telah memastikan bahwa ini Al-Quran Al-Furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Allah Subhanahu wa taala telah memastikan Al-Quran ini akan terjaga sampai dengan hari-hari yang akan datang. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, kata Allah. Tetapi pertanyaan yang paling penting bukan kepastian isi daripada Al-Quran terjaga sampai akhir zaman, tapi pertanyaannya, apa peran kita terhadap Al-Quran? Apa peran kita? Apakah nama kita termasuk orang yang berkontribusi untuk menjaga kepastian Al-Quran hingga menjadi pedoman hidup anak cucu kita ke depan ini? Oleh sebab itu, peristiwa nuzulul Quran ini, jamaah channel YouTube Al-Fityan School Medan official menjadikan diri kita menjadi lebih tertarik lagi membaca Al-Quran, merenungi Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Demikian, mudah-mudahan peristiwa nuzul Quran ini menjadikan kita lebih cinta kepada Al-Quran, menjadikan kita lebih dekat kepada Al-Quran. Ingat jamaah pemirsa channel YouTube Al-Fityan School Medan, Al-Quran dimanapun ia ditempatkan pasti mulia. Di pelepah-pelepah kurma dia ditempatkan mulia, di kertas-kertas biasa ditempatkan dia mulia. Apalagi dia bersemayam di dada-dada kita, apalagi dia bersemayam di pikiran-pikiran kita, di jiwa-jiwa kita. Insya Allah kita menjadi mulia karena Al-Quran. Wallahu a'lam bissawab. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kami sudah tahu dan mulai memupuk setiap impian-impian besar kami. Kami memulai segala sesuatu dari hal yang baik, agar langkah kami ke depannya juga selalu baik. Selalu memperbaiki mulai dari yang kecil, sehingga hal-hal yang besar akan mudah kami raih. Jiwa kami sudah ditempa untuk menjadi jiwa yang hebat dan jiwa pemenang, agar kami bisa selalu menebar manfaat dimanapun kami berada. Dan dari sini kami mulai menjelajahi setiap impian besar kami sampai kami menaklukkannya. Al-Fityan School Medan, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Di Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa. Ada di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau Ilmu Syariah Al-Wafa. STIS Al-Wafa. Di STIS Al-Wafa. Di mana di sini kampus di sini luar biasa, bangunannya hebat luar biasa, megah luar biasa. Gedung-gedung yang ada di sini membuat kita jadi teringat dengan Timur Tengah. Dan sangat menarik teman-teman, di sini ada dua program studi yang ditawarkan, yaitu Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah.
Wafa sangat luar biasa, masya Allah, la quwata illa billah. Semoga ya Rab Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa menjadi manaratul ilmi wal huda, ya, sumber ilmu, menyebarkan ilmu agama kepada seluruh umat, bukan hanya di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Insya Allah Al-Wafa ini bermanfaat, Al-Wafa ini berkualitas, sehingga menghasilkan kader-kader bangsa yang mumpuni. Yuk daftarkan putra-putri Anda di STIS Al-Wafa Bogor. Kami tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ذهب الظمأ وافتلت العروق وثبت الأجر insyaallah. Kami, keluarga besar Yayasan Al-Fityan Medan,
mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Ramadan bulan penuh energi dan sinergi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.